Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya adalah yang selanjutnya, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka menyiksa dari mereka kecuali bahwa mereka beriman kepada Allah yang maha gagah fi mulkihi dalam kerajaannya, al-hamidi al-mahmudi yang terpuji. Jadi yang dibakar itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah yang dibakar oleh mereka. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Allah itulah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah atas tiap-tiap sesuatu maha menyaksikan. Aima ankaral kuffaru alal mu'minina illa imanahum. Apa yang diingkari oleh orang kafir atas orang yang beriman kecuali keimanan mereka. Menyaksikan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang telah mengadakan cobaan kepada orang yang beriman laki dan perempuan bil ihraqi dengan sebab dibakar. Summalam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka azab neraka jahannam bikuprihim dengan sebab kekafiran mereka. Walahum adzabul harik, dan bagi mereka adalah azab yang sangat membakar. Ay adzaba ihraqihimul mu'minina fil akhirah, artinya azab yang membakar mereka kepada orang yang beriman di akhirat. Wakila fid dunya, dan dikatakan di dunia bihan kharajatin naru fa ahraqathum kama taqaddama, bahwa keluarlah api itu maka membakar mereka sebagaimana yang telah terdahulu. Itulah kisah tentang Ashabul Ukhdud. Mudah-mudahan kita memahaminya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Singkatnya, 70 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Yaman, ada seorang raja bernama Junuais bin Sirjil. Dia adalah raja kafir. Dia telah membuat Ukhdud, parit besar yang di dalamnya terdapat api. Setiap orang yang beriman ketangkep dengan pasukan mereka akan dibakar di Ukhdud tersebut. Ketika mengadakan pembakaran, raja dan pasukannya kumpul di sebelah kiri kanan Ukhdud. Duduk mereka pakai kursi-kursi menyaksikan, memang sengaja itu diadakan oleh mereka. Kemudian ketika orang yang beriman dilempar ke situ, Allah selamatin, ruhnya udah dicabut duluan di udara. Tinggal yang jatuh ke dalam Ukhdud adalah hanya jasad yang sudah mati. Kemudian sesudah itu, ketika mereka sedang tepuk tangan gembira, keluarlah api dari dalam lubang tersebut meluap, sehingga orang yang ada di sebelah kiri kanan mereka yaitu terbakar hangus, matilah mereka semuanya, termasuk rajanya. Itulah azab Allah terhadap orang-orang yang telah menganiaya orang-orang yang beriman pada waktu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan pasukan mereka yang tidak beriman setelah itu, ya mereka akan diazab oleh Allah berupa neraka jahanam nanti. Tapi bagi mereka ada juga yang beriman setelah peristiwa itu, maka keimanannya diterima oleh Allah dan Allah akan ampuni semua kesalahannya. Mudah-mudahan kepada kita semua paham betul tentang Ashabul Ukhdud. Itu terjadi bukan hanya cerita tapi adalah fakta. Silakan yang berikutnya, untuk dibaca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus
lahum jannatun innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan bagi mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, itulah keberuntungan yang besar. Inna batsya rabbika lasyadid. Sungguh siksaan Tuhanmu benar-benar sangat keras. Innahu wa yubdi'u wa yu'id. Sungguh dia memulai penciptaan dan mengulangi. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dia Maha Pengampun, Maha Pengasih. Dzul arsyil majid, fa'alul lima yurid. Mempunyai arsy, Maha terpuji, berbuat terhadap apa yang dia kehendaki. Hal ataka hadithul junud. Apakah datang padamu cerita bala tentara Fir'auna wa Tsamud? Balil ladzina kafaru fi takdzib. Fir'aun dan Samud, bahkan orang-orang yang kafir dalam kedustaan. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid fi lawhin mahfuz. Dan Allah dari belakang mereka mengepung, bahkan ia yang didustakan itu adalah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam lauh yang terjaga. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikutnya adalah innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Ada 4 sungai yang terbesar di seluruh surga adanya. Ada yang sungai airnya betul-betul air berjernih. Dasar sungainya sampai kelihatan, tidak ada lumpurnya. Orang-orang yang minum langsung pada air tersebut sangat dibolehkan. Sebab di sebelah kiri kanan sungai terdapat gelas-gelas untuk meminum. Kemudian juga ada sungai yang airnya madu. Jadi madu. Ada sungai yang airnya khomer, arak. Diminum tidak mabok, arak sana. Lain dengan arak dunia. Makanya jangan dulu-duluin minum khomer itu minuman surga. Kalau di dunia mabok keras minum khomer, kalau di sana tidak. Kemudian ada lagi yang sungai airnya susu putih. Ada 4 sungai terbesar di dalam surga nanti yang ngalir. Yang airnya boleh diminum oleh siapa saja yang ahli surga. Mudah-mudahan kita semuanya akan dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin.
Kemudian yang berikutnya zalikal fawzul kabir, yang demikian itu keberuntungan yang besar. Keberuntungan yang besar. Masuk surga merupakan keberuntungan yang besar. Syaratnya jangan sampai ditinggal tuh. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas, hubungan yang baik antara manusia kepada sesama manusia dan hubungan yang baik antara manusia kepada Allah. Itu syarat daripada masuk surga, mudah-mudahan. Kedua syarat tersebut kita jalin dengan sebaik-baiknya sehingga betul-betul kita menjadi ahli surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Tuhanmu bil kufari, dengan orang-orang yang kafir sangat keras. Bihasabi iradatihi, menurut kehendaknya. Azab yang Allah siapkan buat orang kafir sangat berat. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, sesungguhnya dia Allah, dialah yang mula-mula menjadikan khalqa, mula-mula menjadikan makhluk. Wa yu'idu, dan mengembalikannya. Fala yu'jizuhu ma yuridu, maka dia tidak dapat dilemahkannya apa yang diinginkan. Allah yang menghidupkan, Allah yang menciptakan pertama kali, dan juga Allah yang mematikan. Kita manusia dihidupkan oleh Allah di dunia ini. Fungsi kita untuk apa? Fungsinya untuk ibadah. Beruntunglah orang yang diciptakan oleh Allah fungsinya untuk ibadah. Dia hidup. Nanti akan Allah kembalikan. Nanti akan Allah kembalikan. Di mana? Di alam kubur kita hidup. Nanti dan seterusnya setelah terjadi kiamat juga kita hidup. Allah hidupkan kembali. Allah maha mampu lagi maha bijak. Amin. Yang berikutnya adalah wahuwal ghafurul wadud, dan dia Allah maha pengampun lil mujnibin al mu'minin, bagi orang-orang yang beriman yang berdosa. Allah maha pengampun dosa kita. Dengan sebab kita wudu, Allah akan hapuskan. Masih ada juga dengan sebab kita sholat, Allah akan hapuskan. Dengan sebab kita ngaji, Allah akan hapuskan. Jadi dosa kita itu nggak sempetan ada pada tulisan-tulisan tersebut, langsung dihapuskan oleh Allah dan dihapuskan oleh Allah. Juga dengan sebab kita berdoa, dosa kita bisa dihapuskan oleh Allah. Mudah-mudahan pada saat sekarang ini, dengan sebab kita hadir ngaji dan mendengarkan, mudah-mudahan semua kesalahan kita sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Al-Wadud al-mutawaddidu ila auliyaihi bil karomah. Allah maha menyayangi pada wali-walinya dengan sebab diberikan karomah. Kepada kita Allah berikan karomah. Kepada Nabi Allah berikan irhas. Kepada Rasul Allah berikan mukjizat. Karomah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, amin. Dzul arsyil majid, yang mempunyai arsy, khaliqihi wa malikihi, yang menciptakannya dan yang memilikinya. Yang menciptakan arsy. Al-majidu, yang maha terpuji. Birrab'i al-mustahiqu li kamali sifatil ulwi. Dibaca dengan ropa al-majidu, yang berhak bagi kesempurnaan sifat-sifat yang tinggi. Siapa? Allah. Mempunyai sifat-sifat yang tinggi. Siapa? Allah. Fa'alul lima yurid,
maha melakukan apa saja bagi apa yang dia inginkan. La yu'jizuhu syai'un, tidak dapat dilemahkan oleh sesuatu. Artinya bila dia ingin menciptakan apa saja, pasti dia maha bisa. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Jadi mau menciptakan apa saja, pasti dia bisa. Namun bagi manusia pengen menciptakan ini, ya belum tentu dia bisa. Mau bikin pesawat, ya ilmunya kurang, belum tentu bisa. Tapi bagi Allah maha bisa. Apa yang akan dia ciptakan pasti akan terjadi. Itu bagi Allah. Hal ataka hadisul junud, sungguh telah datang kepadamu. Ya Muhammad, hai Muhammad, sungguh telah datang kepadamu, yaitu peristiwa-peristiwa pasukan. Fir'aun wa Samud, pasukan Fir'aun dan kaum Samud. Fir'aun telah dijelaskan pada stesen yang lalu. Fir'aun, kerajaan di Mesir, nama sebuah kerajaan di Mesir di zaman Nabi Musa. Fir'aun bernama Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Umur 400 tahun, tidak pernah sakit apapun kecuali sakitnya satu, impoten. Makanya Fir'aun tidak punya keturunan. Istrinya bernama Siti Asia, orang Mesir, cakepnya luar biasa, tapi nggak punya anak keturunan. Karena itu Nabi Musa diangkatlah sebagai anak angkat Fir'aun. Itu telah dijelaskan pada stesen yang lalu. Kemudian Wasamud, kaum Samud juga telah dijelaskan, yaitu kaumnya Nabi Soleh. Mereka sangat membangkang ketika diajak oleh Nabi Soleh untuk mengesahkan Allah, mereka tidak mau. Malah memerintahkan kepada Nabi Soleh, hei Soleh, bikin onta supaya keluar dari batu ini. Bisa nggak ente? Kalau memang ente Nabi dan Rasul, berdoa sama Tuhan ente, kata mereka, supaya dari batu karang ini ngeluarin onta. Nabi Soleh berdoa, keluar tuh onta. Kata Nabi Soleh, hadhihi naqatullahi wa suqyahani, ontanya Allah, biarin dia minum air siapa saja. Sebab jangan diganggu, kalau diganggu nanti kamu akan kena bahaya. Maka onta tersebut disembelih oleh mereka, Pak Koruha disembelih. Nantangin habis sembelih, coba datengin azab. Ketika mereka sedang tertidur di atas malam, datang tuh azab, gempa bumi, matilah mereka semua. Itu kaum Samud. Ya, itu kaum Samud. Dibaca ya, badalun minal junud, badal dari junud. Wastagna bidzikri Fir'auna, dan tercukup dengan menyebut Fir'aun an atba'ihi, dari pengikutnya. Wa hadisuhum annahum uhliku bikuprihim, dan peristiwa mereka bahwasanya mereka dicelakakan dengan sebab kekafiran mereka. Wa hadza tanbihun liman kafara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Qur'ani liyatta'idzu. Dan ini teguran bagi orang yang kafir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kafir dengan Al-Quran, supaya mereka mendapat nasihat. Balil ladzina kafaru fi takdzib, bahkan orang-orang yang kafir itu dalam kedustaan. Bima dzukira, dengan apa yang telah disebutkan. Jadi orang kafir itu ya penuh dengan kebohongan, kedustaan. Jadi sejak zaman dahulu orang kafir itu senang kepada apa? Kedustaan dan kebohongan. Bukan hanya orang kafir sekarang aja, ini telah terjadi sejak zaman dahulu. Balil ladzina kafaru fi takdzib, bahkan orang-orang yang kafir itu penuh dengan kebohongan. Wallahu min waraihim muhit, dan Allah lah mengepung dari belakang mereka. La asimalahum minhu, tidak ada yang melindungi bagi mereka darinya. Jadi orang kafir itu selalu diawasi oleh Allah dari belakang mereka, dikuntit terus oleh Allah. Itu orang-orang kafir. Selalu mereka diberikan, yaitu berupa
azab dan azab buat mereka. Di dunia banyak yang diberikan azab, di akhirat nanti azab bertubi-tubi buat mereka orang yang kafir. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan dia itu Al-Quran yang didustakan oleh mereka. Al-Quranul Majid. Fi lauhil mahfuz, yang berada di lauhil mahfuz. Huwa fil hawa'i fauqas sama'i sabi'ah. Lauhil mahfuz itu yaitu berada di udara di atas langit yang ketujuh. Lauhil mahfuz namanya. Kolamnya yang bergerak untuk menulis adalah Hajarul Aswad. Adalah hajar. Adalah kolam. Jadi kolam itu buat menulis, kolamul hajar. Ketika Allah menginginkan kolam itu bergerak menulis di lauhil mahfuz. Jadi lauhil mahfuz itu papan tulis yang begitu besar. Semua ada aturan di situ di lauhil mahfuz. Dan termasuk Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat ada di lauhil mahfuz. Aslinya. Ya, aslinya tertulis tuh di lauhil mahfuz. Tidak berubah-ubah. Itu Al-Quran. Lauhil mahfuz itu dibaca bil jari. Dengan jar, min lisayatin, minnya lisayatin, wa bin tagyiri syai'in minhu. Tuluhu ma baina samai wal ar. Panjangnya itu lauhil mahfuz antara langit dan bumi. Panjangnya antara langit dan bumi. Wa irduhu, dan lebarnya ma bainal masyriqi wal maghrib, antara masyriq dan maghrib. Itu papan tulisnya Allah tuh, semacam itu. Lebarnya antara masyriq dan maghrib. Nah, kemudian panjangnya di antara langit dan bumi. Wa huwa min durratin bayda, dan yaitu lauhil mahfuz terbuat dari mutiara putih. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang telah dikatakannya oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tentang lauhil mahfuz. Nah, itulah mudah-mudahan apa yang telah saya jelaskan ada hikmahnya dan ada manfaatnya buat kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.